Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Izan. Di sini saya akan melakukan atau melaksanakan tugas kedua, analisis data, yaitu analisis regresi linear sederhana menggunakan bahasa linear. Dan ini adalah soal-soal yang diberikan. Langsung saja. Yang pertama, di sini ada link untuk Google Drive. Di situ ada datanya, dimana nanti kita akan masukkan ke dalam CSR. Ini katanya, saya sudah download dan taruh di sini data pendapatan CSV. Kemudian setelah itu, setelah kita download, kita buka PR-nya. Di sini install paket, yaitu menggunakan fungsi library. Pertama kita install ini paketnya, langsung kita tunggu. Ini ada fungsinya. Oke, di sini udah selesai. Kemudian setelah itu kita panggil datanya yang sudah kita download tadi. Dan di sini saya sudah menyiapkan kode-kodenya, yaitu ini. Jadi ini ada keyboard dari Bloom. Ini ada yang menampilkan grafik, kemudian ada lagi dan lain-lain. Langsung saja ini datanya. Sama aja sih. Nanti aku udah pasti. Nah, kita masuk. Ketik juga nggak apa-apa. Di sini kita menggunakan CSV karena datanya itu data CSV ya. Nah, dan ini adalah folder di mana tempat data tersebut. Saya ada di database, kemudian ada tugas semester 6 dan nama datanya. Kita akan masuk sini, kemudian kita bisa lihat untuk datanya. Nah, itu dia. Ini adalah datanya ya, datanya. Kemudian setelah kita panggil, lihat soalnya, regresi linear sederhana menggunakan yang pertama gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel predikat berisi normal atau tidak. Jelaskan histogram tersebut. Oke, langsung saja. Kita juga sudah menyiapkan kodenya di sini. Ini histogram variabel. Kita coba. Ini bisa diganti warna-warnanya, saya buat dengan apa. Ini kita coba. Jika kita melihat bentuk grafiknya, kalau ini menunjukkan seperti lonceng atau simetris, maka data distribusi ini normal. Ada ini ambil ke tengah. Kemudian kalau
miring ke kanan atau kiri berarti distribusi sepenuhnya normal, tidak normal. Kalau miring ke kanan atau ke kiri itu tidak normal ya. Oke, untuk A itu. Kemudian selanjutnya B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Selanjutnya scatter plot juga sudah menyiapkan kodenya. Di atas juga dijelaskan kalau pendapatan itu dikali 10.000. Jadi scatter plot ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan gitu. Jadi jika titik-titik cenderung naik, ini titik-titiknya cenderung naik, itu berarti hubungannya positif antara pendapatan dan kebahagiaan gitu. Artinya apa? Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula kebahagiaan. Tuh. Kemudian B sudah, lanjut C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, dan juga sudah melakukan sini. Nah ini, nah di sini kebahagiaan. Nah, sini kebahagiaan adalah variabel terikat atau dependen, sedangkan pendapatan adalah variabel bebas. Nah hasilnya bisa kita lihat dengan summary model. Dari output yang muncul kita dapat nilai koefisien dan signifikansi. Nah misalnya jika hasil menunjukkan persamaan kebahagiaan 4 ditambah dengan itu berarti setiap kenaikan pendapatan sebesar Rp10.000 akan meningkatkan skor kebahagiaan 3,45 poin. Jika p-value lebih kecil dari 0,5 maka hubungan ini signifikan secara statistik. Lebih kecil dari ini maka hubungan signifikan secara statistik. Selanjutnya gunakan perintah plot nama variabel agresi kalian untuk cek homoskedastisitas interpretasi. Silakan plot. Oke. Yang D, karena yang D kita uji konen tinggal masukkan kayak C. Kita akan muncul hasil. Ini deh. Nah kita bisa melihat grafiknya, grafik residual terhadap plotted values. Jika titik-titik tersebar secara acak ini di sekitar garis 0 garisnya, artinya model ini itu memenuhi asumsi homoskedastisitas. Tapi kalau titiknya membentuk pola kipas atau gelombang pada kipas, berarti ada masalah pada varian error yang tidak masalah. Kemudian
visualisasi hasil regresi menggunakan grafik seperti kerangka berikut. Oke, ini juga saya menyiapkan datanya. Oke, kita masukkan. Nah, untuk regresinya kita buat garis akhir dengan garis regresi linear. Itu merah. Jadi garis merah ini menunjukkan arah hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Di bagian atas grafik kita tambahkan persamaan garis. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin meningkat pula kebahagiaan, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, kemudian nilai R-squared yang tinggi juga menandakan bahwa variabel pendapatan cukup mampu menjelaskan variasi dalam kebahagiaan. Jadi kesimpulannya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan seseorang. Artinya semakin besar pendapatan, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan. Ini semakin kita banyak uang, semakin bahagia sekarang. Oke, terima kasih. Mungkin ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.